Selamat bergabung dalam ibadah sekolah hari Minggu Gereja Parapah, Resort GKE Palangkaraya Tengah. Selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik semua. Nah, apa kabarnya pagi hari ini? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Pagi hari ini kita akan bersama-sama bersukacita, kita akan bersama-sama memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan dari dalam Alkitab. Kakak-kakak guru sekolah hari Minggu GKE Parapah pada hari ini mendapatkan kesempatan untuk menemani kalian untuk beribadah sekolah hari Minggu. Nah, kakak harap kita tetap harus semangat meskipun lewat ibadah online, tetapi kita tetap bersyukur karena kita masih bisa memuji Tuhan. Kakak mau sapa dulu ya, apakah adik-adik kelas kecil, kelas tengah, kelas besar sudah siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Pagi ini kita ingin mengingatkan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Nah, adik-adik yang ada di rumah, kakak undang untuk berdiri. Kita mau membuka ibadah kita dengan satu lagu pujian. Tapi kakak mau untuk lagu pujian yang ini kita nyanyikan dengan semangat. Nah, kita bersukacita karena Tuhan Yesus selalu bersama dengan kita. Ayo kita nyanyikan lagu Semesta Bernyanyi. Adik-adikku, mari kita siapkan hati kita yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau bersama-sama menyembah Tuhan. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pagi yang indah yang Kau berikan kepada kami, dan kami dapat datang kepadamu. Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami agar kami juga dapat menggunakan tangan, kaki, dan mulut kami untuk menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Adik-adik, kakak persilakan untuk duduk kembali. Nah, pada pagi hari ini kembali kakak mau mengingatkan kalian yang ada di rumah bahwa sekarang kita perlu mempunyai saat teduh setiap hari. Karena saat teduh adalah sejenis ibadah sehari-hari. Hanya dengan memelihara saat teduh yang normal setiap harinya, kita dapat menghasilkan buah-buah kehidupan. Renungan harian dan membaca firman Tuhan dapat memperkaya kehidupan rohani kita sehari-hari dan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Sekarang kakak ingin semua adik-adik yang ada di rumah harus punya saat teduh. Kalian bisa mulai mempunyai persekutuan pribadi dengan Tuhan melalui saat teduh. Sebagai nas bacaan dan renungan harian kalian pada pagi hari ini, dasar Alkitab Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai yang ke-6 dengan perikop Tuhan Gembala yang baik. Nah adik-adik, kembali kita menaikkan pujian kita yang berjudul Kasih-Mu Terbesar. Kakak undang untuk berdiri. Jika seluruh pohon
Jika malaikat pun turut bernyanyi, jika 1000 lidah untuk memuji, takkan habis menceritakan kasih-Mu Tuhan. Terlalu panjang untuk diseberangi, terlalu lebar untuk dikelilingi, terlalu dalam untuk diselami. Kasih-Mu terbesar, terlalu panjang untuk diseberangi, terlalu lebar untuk dikelilingi, terlalu dalam untuk diselami. Kasih-Mu terbesar. Adik-adik dipersilakan untuk duduk. Jagoan Kristus, kita memiliki mata, telinga, hidung, dan aneka organ tubuh lainnya yang menunjang kita untuk melakukan berbagai aktivitas. Namun, sudah semua organ tubuh kita digunakan untuk memuliakan Tuhan? Apakah mata digunakan untuk melihat tontonan yang baik? Apakah telinga digunakan untuk mendengar nasihat orang tua? Apakah lidah digunakan untuk mengeluarkan perkataan yang baik? Apakah tangan digunakan untuk membantu teman? Apakah kaki digunakan untuk mengerjakan sesuatu yang berguna? Dan masih banyak lagi. Jangan pernah menyalahkan organ tubuh kita untuk melakukan kejahatan atau melukai orang lainnya. Anggota tubuh kita diciptakan untuk memuliakan nama Tuhan, bukan untuk menyenangkan diri kita sendiri. Ingat, tubuh kita adalah bait Allah, dan Tuhan telah membayar lunas tubuh kita dari dosa. Tuhan memberi perintah agar kita memuliakan Dia melalui tubuh ini. Rawatlah dan jagalah baik-baik tubuhmu agar senantiasa sehat dan mampu melakukan berbagai perbuatan baik. Sekarang adik-adik, sebelum kita membaca Alkitab, kembali kita naikkan pujian. Adik-adik diundang untuk berdiri. Kita menyanyikan lagu dengan judul Jejakmu Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai belantara yang kelam. Tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, tetapi karya-Mu. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai belantara yang kelam. Tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, tetapi karya-Mu. Adik-adik dipersilakan untuk duduk.
Adik-adik, sebelum kita bersama-sama membaca Alkitab, marilah kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah kekasih jiwa kami, terima kasih Engkau telah mengasihi kami jauh sebelum kami mengenal-Mu. Terima kasih atas kelimpahan yang Engkau berikan kepada kami setiap hari. Engkau berikan kami makan luar biasa dari firman-Mu. Bapa, sebentar lagi kami akan membaca firman-Mu. Tolong penuhi kami dengan Roh Kudus supaya kami bisa merasakan kehadiran-Mu. Kami ingin firman-Mu hidup di dalam kehidupan kami, dan biarlah firman itu menjadi penuntun jalan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nas pembacaan Alkitab untuk kita pada pagi hari ini sesuai dengan amanat Nas GKE diambil dari kitab Yesaya pasal 43 ayat 16 sampai 21 dengan perikop Israel sebagai saksi Tuhan. Yesaya pasal 43 ayat 16 sampai 21 dengan perikop Israel sebagai saksi Tuhan. Beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat, yang telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang, juga tentara dan orang gagah. Mereka terbaring tidak dapat bangkit, sudah mati, sudah padam sebagai sumbu. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun, dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara, untuk memberi minum umat pilihanku. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Demikian pembacaan Alkitab. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Matius 13 ayat 9. Adik-adikku, jagoan Kristus, Tuhan senang jika kita menggunakan keahlian kita untuk memuliakan Dia. Bezalel dan Aholiab dipilih oleh Tuhan karena mereka bisa mengerjakan pekerjaan yang sangat baik. Nah, jagoan Kristus, apa hobi dan kesukaanmu? Pilih hobi yang baik dan bermanfaat ya. Hobi yang baik tentunya berguna bagi dirimu sendiri dan juga orang lain. Jangan menyukai hobi yang negatif. Misalnya hobi tidur, bermalas-malasan, nonton TV, main game sampai berjam-jam. Kalau hobi kita hanya bermalas-malasan, kita hanya akan menjadi orang yang lamban dan juga bodoh. Kalau hobi kita jajan dan menghabiskan uang, kita akan menjadi orang yang boros dan juga miskin. Tuhan ingin kita memilih hobi yang baik dan berguna. Ada banyak sekali hobi yang bisa kamu pilih, misalkan membaca, membantu orang tua, membuat prakarya, melukis, bermain catur, olahraga, dan sebagainya. Yang penting hobimu itu bermanfaat ya. Kalau kamu melakukan hobi yang berguna, kamu bisa memuliakan Tuhan dengan prestasimu, atau kamu bisa memuji Tuhan dengan contohnya hobimu menyanyi. Nah, muliakan Tuhan Allah dengan keahlian kita. Sebelum kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan melewati cerita Alkitab, apa yang akan kita lakukan? Adik-adik ikutin gaya kakak yang di depan ya. Adik-adik diundang untuk berdiri. Nah, dengar firman Tuhan, simpan dalam hati, berakar, bertumbuh, berbuah. Sekali lagi ya. Dengar firman Tuhan, simpan dalam hati, berakar, bertumbuh, berbuah. Adik-adik, kita kembali menyanyikan pujian dengan judul Allah itu baik. Kasih setianya
Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Lipat tangannya, tundukkan kepala, dan pejamkan matanya. Marilah kita berdoa. Sampai saat ini kami diberikan kekuatan, kesehatan, dan kami masih ada hanya oleh kemurahan Tuhan. Ya Bapa, tadi kami sudah memuji memuliakan nama-Mu. Sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang kami dengar dapat tertanam di dalam hati kami dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Adik-adik, sudah siap ya mendengarkan cerita firman Tuhan? Cerita firman Tuhan didasari dari kitab Kejadian pasal 26 ayat 1 sampai 34 dengan tema hidup dalam berkat Allah. Sudah siap adik-adik dengarkan cerita kakak ya? Adik-adik, pernahkah adik-adik mengalami keadaan haus, ya, lapar, dan wajah sedang lapar itu seperti apa adik-adik? Pasti muram ya, matanya lesu, mukanya cemberut, begitu kan adik-adik? Coba dicontohi. Nah ya, jadi kadang kalau kita ngerasa haus, kita lapar, pasti wajah kita lesu ya. Nah, saat kelaparan, orang akan menjadi lemah, rasanya ya kurang tenaga. Dan juga selain daripada lemah, lelah, rasanya juga kita bisa kadang-kadang mudah marah. Ya adik-adik, ayo, adakah adik-adik ya yang sedang ibadah online sekolah minggu di rumah, ya, yang sedang menyaksikan kakak bercerita, kalau sedang lapar bisa menjadi pemarah, ya, atau lesu. Ada juga yang karena kelaparan bisa-bisa bertindak jahat. Bertindak jahat seperti apa? Misalnya ya adik-adik, karena kelaparan mencuri ya, untuk bisa mendapatkan makanan, mengambil makanan yang bukan miliknya. Tetapi ada juga orang yang berusaha untuk bekerja keras supaya bisa memperoleh uang untuk dapat beli ya, membeli makanan. Adik-adikku, pada zaman dahulu ada satu keluarga yang sedang mengalami persoalan karena kelaparan melanda negerinya. Siapakah keluarga itu? Keluarga itu adalah keluarga Ishak ya. Karena itu Ishak membawa keluarganya pergi ke Mesir ya, kemana ayahnya pergi ketika mengalami kesukaran yang sama. Namun dia, itu Ishak, singgah di Gerar dalam perjalanannya. Allah menyuruh Ishak untuk tinggal di tempat dia berada dan janganlah pergi ke Mesir, karena Allah berjanji ya akan menyertai dan memberkati dia, karena mereka dapat pergi kemana saja dengan tenang ketika berkat Allah menyertai mereka dan juga menyertai kehidupan kita. Di sana adik-adik, Tuhan berkata kepada Ishak, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu sehingga seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapatkan berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku. Adik-adik, mendengar firman Tuhan ini, apakah yang dilakukan oleh Ishak? Ishak tinggal di tempat itu ya. Dia setia dan taat pada apa yang Tuhan katakan padanya. Dan apa yang terjadi? Ishak diberkati Tuhan dan dibuat makmur ya.
makanannya tersedia, kebutuhannya tersedia. Ia juga memelihara banyak binatang ya, ternak. Nah, melihat hal itu adik-adik, orang Filistin cemburu kepadanya. Mereka pun mengusir dia keluar dari negeri mereka. Dan Ishak pun pergi ke Gerar, dan Allah pun selalu menyertai dan memberkati Ishak. Ishak tetap memelihara ladangnya dan terus rajin ya menemukan sumur-sumur air dan mempersiapkannya untuk dia gunakan. Ketika menggali sumur-sumurnya, dia mengalami banyak perlawanan. Akhirnya dia pindah lagi ke Berseba. Mungkin dia gelisah ya adik-adik, memikirkan keadaannya atau tidak pasti, dari satu pindah ke tempat yang lain, pindah lagi ya. Dan ketika pikiran-pikiran itu menumpuk di dalam benaknya, itu di benak Ishak, pada malam yang sama ketika dia datang ke Berseba dengan letih dan dengan tidak tenang, Allah ya, Tuhan membawa penghiburan kepadanya. Wah adik-adik, Allah adalah Tuhan yang luar biasa ya, yang kita kenal dalam Tuhan Yesus. Ia tidak pernah meninggalkan umatnya menderita. Berkat Tuhan selalu ada dalam kehidupan Ishak. Ishak sama seperti ayahnya percaya, setia dan taat kepada Tuhan, walaupun dia harus mengalami terlebih dahulu kesusahan. Jadi adik-adik, melalui firman Tuhan pada hari ini, kakak mau katakan, percayalah berkat Tuhan dalam segala situasi dan keadaan kita. Baik di saat kita sedang dalam keadaan bahagia, maupun ketika sedang dalam keadaan sedih, susah. Percaya bahwa berkat Tuhan tidak hanya tentang harta benda dunia, loh adik-adik, tapi juga berkat Tuhan adalah kesempatan, nafas hidup yang Tuhan berikan juga itu merupakan berkat. Jadi adik-adik, hidup dalam berkat Allah, Tuhan, dalam Tuhan Yesus, artinya kita percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kehidupan adik-adik dalam setiap keadaan. Dan adik-adik selalu percaya kepada penyertaan Tuhan dalam hidup adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita melalui cerita firman Tuhan pada kesempatan ini. Amin. Nah adik-adikku, mari meresponi cerita tadi, kita bersatu dalam doa. Kita menaikkan doa syafaat yang nanti bersama kita akhiri dengan doa Bapa kami. Lipat tangannya, jamkan matanya, tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga yang kami kenal, muliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, tadi kami sudah mendengarkan cerita firman-Mu tentang kesetiaan dan berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami telah belajar melalui cerita Ishak dan juga cerita Bapak orang beriman Abraham yang adalah bapak dari Ishak sendiri. Bagaimana dalam kesetiaan mereka kepada Tuhan, walaupun sedang dalam keadaan suka maupun dalam keadaan sedih, susah maupun senang, mereka selalu taat, setia dan mendengar setiap firman dan titah Tuhan. Biarlah kami anak-anak-Mu selalu menaruh kepercayaan kami dalam segala situasi keadaan kami, baik ketika kami sedang susah, ketika kami sedang senang, bahagia ataupun sedih. Kami selalu menyerahkan hidup kami dalam Tuhan melalui doa, sehingga kami percaya bahwa berkat Tuhan selalu menyertai kehidupan kami. Tidak hanya berkat berupa benda-benda kesenangan kami berbentuk harta dunia, tetapi berkat yang lebih daripada itu, Tuhan menyertai kehidupan kami. Dan pada saat ini juga mempercayakan kami nafas kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu yang baru saja kami dengarkan tadi dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu dari hari ini dan seterusnya. Tiap-tiap hari kami selalu melakukan firman-Mu. Tuhan Yesus, kami menyerahkan orang tua kami, ayah, ibu, sanak saudara dan seluruh keluarga besar kami. Kiranya Tuhan Yesus menjaga, memelihara, melindungi, memberkati kehidupan mereka. Lupa juga menyerahkan seluruh anak-anak sekolah minggu Tuhan. Kiranya senantiasa semakin rajin lagi, setia dalam ibadah sekolah minggu walaupun secara online. Dan
Melalui kesetiaan itu, kami percaya Tuhan akan selalu senantiasa memberkati seluruh kehidupan anak-anak sekolah minggu dan juga memberkati seluruh kehidupan guru-guru sekolah minggu yang sudah melayani dengan tulus hati, membagi waktu, dan juga mempersiapkan diri segala sesuatunya dengan sungguh-sungguh untuk semua anak-anak sekolah minggu yang menonton ibadah online ini. Berkati ya Tuhan guru sekolah minggu dengan setiap harapan, dan juga pribadi mereka, dari pribadi keluarga mereka Tuhan berkati, masa depan dan cita-cita mereka juga Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan seruan pengharapan kami yang bersama kami akhiri dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada para murid-Mu demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang kepada kita diberi kesempatan untuk mempersembahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Dengarkanlah firman tentang persembahan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Amsal pasal 3 ayat 9. Adik-adik mari berdoa, lipat tangan untuk matanya kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan ini. Kami akan memberikan persembahan syukur. Kiranya Engkau memberkati apa yang telah kami berikan. Kiranya persembahan ini dapat berguna untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini, sehingga nama-Mu dipuji, dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kembali kita mengangkat sebuah pujian dengan judul Bapakku Datang Padamu. Adik-adik akan undang untuk berdiri. Adik-adik disilahkan duduk. Adik-adik yang ada di rumah, jagoan Kristus, sebagai anak Tuhan, kita punya kewajiban untuk saling menolong dan juga membantu satu sama lain, entah itu di sekolah, di gereja, ataupun di rumah. Dengan saling menolong, selain pekerjaan menjadi cepat selesai, rasa kebersamaan pun akan semakin terasa.
sehingga kita akan semakin menyayangi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita juga harus menyadari bahwa setiap orang itu punya kelemahan. Seperti dua orang yang mau menyeberang jalan. Satunya buta, sementara satunya lagi kakinya pincang. Yang pincang menolong si buta dengan matanya. Pakailah menolong kekurangan orang lain, demikian pula sebaliknya. Ayo, bekerja sama dan saling menolong sebab kasih itu menyempurnakan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi kelebihanmu untuk hukum Kristus. Galatia 6 ayat 2. Adik-adikku, ibadah kita pada pagi hari ini akan berakhir. Tapi sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah hari Minggu kita, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu. Engkau telah membimbing kami dengan Roh Kudus-Mu pada pagi hari ini, sehingga kami dapat menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah online sekolah hari Minggu Jemaat GKI Parapat. Atas penyertaan yang telah Engkau berikan kepada kami, teranglah hati kami agar selalu rindu untuk beribadah menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan menaikkan pujian kita lagi yang berjudul Yesus Nahkodaku. Adik-adik, kakak undang untuk berdiri. Yesus nahkodaku, tak akan ku takut. 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 Badai menerpa, gelombang menghadang, Dia besertaku. Di tengah lautan tak akan ku takut, sebab Dia Immanuel. Yesus nahkodaku, tak akan ku takut. 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 Badai menerpa, gelombang menghadang, Dia besertaku. Di tengah lautan tak akan ku takut, sebab Dia Immanuel. Adik-adik yang ada di rumah, kakak ingatkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan, yaitu 3M. Yang pertama, menggunakan masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir. Dan yang ketiga, menjaga jarak. Demikianlah ibadah sekolah hari Minggu Jemaat GKI Parapat Resort Palangkaraya Tengah. Semoga menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.